Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dorka. Terima kasih sudah mampir di channel. Kali ini kita akan bahas kisah Wali Songo yang terakhir, yakni yang ke-9. Siapakah dia? Yakni Sunan Derajat. So, nggak usah berlama-lama. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Itu berarti Sunan Derajat merupakan saudara dari Sunan Bonang. Beliau lahir kurang lebih sekitar tahun 1470 Masehi. Sejak kecil, beliau ini memang sudah terkenal sekali kecerdasannya. Nama kecil Sunan Derajat yakni Raden Pesing. Kemudian beliau bergelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat ini mengemban tugas pertama dari ayahnya, yakni Sunan Ampel, untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Beliau melakukan perjalanan melalui jalan laut hingga kemudian Sunan Derajat ini terdampar di sebuah kota di pesisir kota Gresik, yakni bernama Banjarwati, yang sekarang kita kenal dengan sebutan Kota Lamongan. Kemudian Sunan Derajat mendirikan padepokan yang bernama Dalem Dhuwur yang berletak kurang lebih sekitar 1 km agak ke sebelah selatan, yang sekarang disebut sebagai Desa Derajat Paciran Lamongan. Dalam pengajaran tauhid, Sunan Derajat ini tidak beda jauh dari ayahnya, yakni Sunan Ampel. Tidak melalui tradisi budaya lokal, namun beliau juga melakukan penyampaian dengan media seperti Sunan Muria melalui kesenian. Beliau juga mengenalkan ajaran atau yang diberi nama sebagai tembang suluk. Di antara ajaran itu ia mengubah beberapa suluknya. Di antaranya, berilah tongkat pada si buta, berilah makan pada si lapar, kemudian berilah pakaian pada yang telanjang, dan masih banyak lagi ajaran beliau. Beliau juga menciptakan tembang pangkur. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang yang suka menolong dan sangat bersahaja. Beliau mengajarkan dakwah Islam secara dengan kelemah lembutannya. Beliau juga mendirikan sebuah pondok pesantren tadi yang bernama Dalem Dhuwur, yang di sana juga terdapat banyak anak-anak serta memelihara anak yatim dan juga banyak miskin. Selama kurang lebih 36 tahun, Sunan Derajat ini mensiarkan agama Islam hingga kemudian beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan tepatnya di Paciran Lamongan. Makamnya terletak agak tinggi dan kemudian di sekitarnya terdapat peninggalan seperti kumpulan museum yang di dalamnya itu terdapat kumpulan tembang pangkur, terus gamelan, kemudian ada lagi gayung perahu yang pernah menyelamatkannya. Berikut 7 filosofi anak tangga di makam Sunan Derajat. Apakah saja itu? Ini membangun resep Yasing Sasomaya berarti kita harus menyenangkan orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu ati lan waspada. Maksudnya, walaupun kita dalam keadaan suka atau bergembira, kita harus tetap berhati-hati dan juga waspada. Yang ketiga, Laksmitani Subrata dan Nyipta Marang Pringgabayaning Lampa, yang berarti dalam mengejar istiqlal luhur kita tidak peduli dengan segala rintangan yang ada. Yang keempat, Memper Hardayaning Pancandrea, yang berarti kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu kita. Yang kelima, Hene, Hini, dan juga Henu, yang berarti dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan,
dan di dalam keheningan itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Yang keenam, mulia guna panca waktu, yang berarti suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh, meneono teken marang wong buta, meneono mangan marang wong luwe, meneono wusana marang wong kang wuda, lan paringono niup marang wong kang wudan, yang berarti berilah ilmu, yang berarti berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah busana pada orang yang telanjang, serta berilah tempat berteduh bagi mereka yang kehujanan. Yang maksudnya berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan orang miskin, ajarilah kesusilaan kepada orang yang tidak punya malu, serta berilah perlindungan kepada yang menderita. Oke guys, itu tadi sedikit cerita mengenai Sunan Derajat. Semoga bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.